Ada satu kata yang disampaikan Pak Prabowo kemarin, waktu beliau menganalisa tentang ketegangan politik antara Israel dengan Iran hari ini. Ini kan sedang, bayangkan di Israel ada satu pendeta yang minta tolong dengan, kemarin itu dibuat adiknya Pak Prabowo untuk mengamankan ada 45 jemaatnya sedang tour di Israel. Jadi saudara-saudara yang pengen ke Yerusalem ditunda dulu. Jangan dulu. Saya juga tunda saudara-saudara ya, mengingat keamanan yang belum tentu pasti saudara-saudara ya. Pak Prabowo mengatakan ada dangerous time. Ya, dangerous times. Ini adalah waktu-waktu yang betul sangat berbahaya. Mungkin saudara bilang, wah itu kan ada di sana jauh. Apa imbasnya? Hari ini saudara, para pengamat ekonomi kita sudah membuat simulasi. Kalau nanti benar-benar saudara dan perang ini berkepanjangan, maka yang paling dipengaruhi itu adalah harga minyak dunia. Jadi nggak bisa. Kalau sampai nanti harga BBM naik, Anda bisa bayangkan, itu akan berdampak secara sistemik. Harga-harga bahan pokok akan naik. Semua yang diangkut dari Pulau Jawa ke Sumatera Utara, semua bahan-bahan makanan, itu pasti akan mengalami kenaikan. Dan jangan main-main saudara. Saudara bisa nggak percaya dengan apa yang saya sampaikan, tapi dengar, ini adalah kebenaran. Nah, kita akan melihat dari perspektif firman Tuhan. Sebab kita bersyukur di dunia ini semua sudah digariskan. Artinya Alkitab sudah terlebih dahulu menubuatkan. Jadi alami kebaikan di masa-masa yang sukar. Bilang kiri kananmu, alami kebaikan di masa-masa yang sukar. Ya, kita lihat firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Hari-hari terakhir. Jadi bayangkan, ribuan tahun yang lalu ini sudah ditulis. Hari-hari terakhir, kata Paulus, akan datang masa-masa yang sukar. Dulu belum, tapi sekarang sudah mulai terjadi. Perhatikan, kata masa yang sukar itu dalam terjemahan aslinya dia menggunakan kata kairoi. Artinya adalah masa itu kairos, kronos, gitu ya. Kalau kronos itulah kronologi, urutan waktu, ya. Sedangkan kalepoi berarti sukar, jadi definisinya banyak. Sulit, berbahaya, dangerous, atau keras. Kata kalepos juga bisa berarti sulit dilakukan, sulit untuk diterima, nggak bisa diterima, sulit didekati, sulit ditanggung, menyusahkan, berbahaya, kasar, sengit, atau biadab. Jadi kata sukar dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, ternyata itu memiliki makna yang sangat memang benar-benar dangerous. Ya. Perhatikan saudara, penyebab masa yang sukar ini jelas itu dalam bahasa Inggris. Nanti sudah bisa baca dalam terjemahan update King James Version. Dia menggunakan kata dangerous times. Kalau dalam bahasa Indonesia adalah waktu, masa yang sangat berbahaya. Siantar saja sekarang makin berbahaya. Dari malam kita dikejutkan dengan berita ada penemuan mayat seorang anak gadis di salah satu penginapan di Perluasan. Makanya anak-anak gadis, saudara, kalian tidak usah berkeliaran kalau bukan harusnya bepergian. Ya. Saya tadi kaget, ternyata itu adiknya yang dulu salah satu jemaat kita dan dibunuh. Beberapa minggu yang lalu ada begal. Itu bukan di malam hari. Pertanyaannya sekarang, kenapa ada orang yang bisa berani melakukan kejahatan di siang hari boleh? Dan itu bukan di tempat yang sepi. Dan kejahatan itu tidak pernah berdiri sendiri.
Selalu ada by design, aktor intelektualnya. Maka kalau kita melihat, saudara, penyebab masa yang sukar hari ini, saudara. Jadi kalau saudara masih bisa makan, kita bersyukur. Karena saudara kita masih dekat dengan ketahanan pangan. Di belakang rumahmu masih ada ubi, kan? Tapi dengar, kalau sampai perang ini berkelanjutan, harga ubi nanti 1 kilo bisa sampai 70.000. Pertanyaannya, kalau itu terjadi, saudara bisa beli nggak itu? Bisa. Artinya, orang miskin terancam kelaparan. Orang kaya akan menimbun. Akan terjadi namanya panik. Apa itu? Panik buying. Ya. Mereka akan menimbun makanan. Mungkin untuk 1 tahun. Orang miskin akan mati kelaparan. Itu pasti terjadi, saudara. Itu sudah di depan mata. Coba lihat beberapa waktu yang lalu di jalur Gaza, akibat konflik antara Israel dengan Hamas. Lihat apa yang terjadi di sana. Kelaparan. Akses makanan diblokir, nggak bisa. Untuk air bersih saja mereka tak punya, nggak bisa mandi. Fasilitas kesehatan semua diblokir. Ini sangat mungkin terjadi, dan ini sudah di depan mata kita. Dan perhatikan apa yang menjadi penyebab yang malah terbelakangi semua danger style ini. Jadi apa yang menyebabkan masa-masa yang sukar? Jelas Alkitab mengatakan itu adalah karena watak atau perilaku manusia itu sendiri. Nah, coba kita lihat. Ini yang berbahaya. Dulu di waktu saya masih kecil, saya masih ingat, akan selalu ada di kampung kami dulu isu-isu perbegu gajah. Dan bapak mama kami itu selalu dengan tegas mengatakan, jangan pernah sebutkan begu gajah. Walaupun sudah ada yang dicurigai, tapi kita nggak berani, karena kita nggak bisa membuktikan. Zaman sekarang perhatikan, nggak ada bukti pun dia berani ngomong. Bayangkan, Pak Dahlan Iskan yang mengatakan itu. Hari ini di era teknologi sekarang akan muncul kebenaran yang baru. Kebenaran yang didasarkan pada opini, bukan pada fakta. Sekarang generasi muda sekarang, netizen Indonesia itu nggak perlu fakta. Ya. Tiba-tiba kita baru disadarkan, termasuk ada 4 pulau yang tadinya masuk di Aceh, sekarang jadinya masuk di Sumatera Utara. Kita nggak tahu, karena menurut arsip Pemprov Sumatera Utara, kemarin saya baca di media, saya nggak tahu apakah ini valid gimana. Ternyata itu sudah terjadi di masa pemerintahan sebelum Pak Bobi. Nah, tiba-tiba viral sekarang. Dan lihat kemarin siapa yang paling dihancurkan nama baiknya, Pak Bobi Nasution. Sampai istrinya bisa nggak begitu. Coba bayangkan anak-anak muda nongkrong di situ. Sekarang orang nggak perlu fakta. Satu kali nanti contohnya, pendeta Boston itu mencuri. Wah, mencuri langsung. Pendeta Boston Pasar Rebo mencuri. Langsung dibagi, di-share. Nah, ini adalah propaganda. Dengarkan. Ini adalah propaganda. Yang disebut dalam bahasa psikologisnya itu apa kemarin itu? Konspirasi psikologi. Psikologi konspirasi. Jadi itu artinya apa? Itu adalah orang-orang yang secara psikologi mereka nggak membutuhkan fakta. Ya, bahkan bagi mereka tidak ada bukti itu menjadi bukti. Bayangkan ada seseorang yang mengatakan satu ijazah palsu tanpa pernah melihat ijazah yang asli. Itu yang disebut dengan psikologi konspirasi. Dan itu semua adalah by design. Kita lihat saudara-saudara watak manusia yang disebutkan oleh Paulus yang akan terjadi di akhir zaman. Perhatikan 2 Timotius pasal 3 ayat 2 sampai 5. Ini supaya lebih jelas dalam bahasa Indonesia masa kini. Manusia akan mementingkan dirinya sendiri. Jadi masa-masa yang sukar itu karena watak manusia itu akan makin jahat. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, mementingkan dirinya sendiri. Coba lihat. Kalau pesta-pesta orang Batak sekarang,
Nggak peduli orang sudah dapat makan atau belum. Penting dia sudah dapat 2, dapat 3. Dia masukkan di tasnya semua. Jemaat GPD lagi. Bukan ya? Jangan, saudara-saudara. Saudara nggak akan diberkati dengan watak seperti itu. Ya, dengar ya. Kalau nggak disuruh bungkus, nggak usah bungkus. Apalagi sampai memaksakan membungkus di pesta-pesta. Karena itu adalah penggenapan dari firman Tuhan bagi orang-orang yang akan meruntuhkan dunia ini. Bersifat mata duitan. Semua diukur dengan uang. Ya kan? Semua diukur dengan uang. Ini rencana kan PLK mau retreat, nggak tahu jadi itu nggak itu. Sebagian nggak komen, sebagian PP, sebagian ngina. Terus kemarin saya dengar mereka rapat, ya itulah. Memang sebetulnya simpel saja. Kalau seandainya siapa yang ikut dapat 5 juta per keluarga, pasti semua ikut. Betul nggak? 5 juta per kakak kalau mau ikut. Ikut nggak semua? Kenapa? Karena memang duit ini menjadi lebih tinggi dari Tuhan. Setuju nggak kira-kira? Jangan bilang enggak. Di sini jangan kita pura-pura alim, saudara. Tapi faktanya, duit telah menempati posisi lebih tinggi dari Tuhan. Anda bisa lakukan apapun demi uang, tapi untuk Tuhan, begitu mau gerimis saja, jangan cepat-cepat permisi dulu. Kalau mau ibadah ada sudah mulai hujan, jangan cepat-cepat permisi. Kadang 6:30 udah permisi, kami izin nggak datang, hujan. Nggak apa-apa, saudara. Seolah-olah memang sudah ditunggu hujannya. Tapi coba kalau misalnya habis kebaktian nanti akan ada pembagian sembako yang kalau dirupiahkan itu 7.500.000. Kira-kira saudara, hujan apa yang bisa menghalangi saudara? Jadi itu adalah indikasi saudara sudah mulai mata duitan. Dan saudara yang mata duitan yang menghancurkan dunia ini, saudara. Nah, karena yang menghancurkan, yang membuat dunia kiamat ada ternyata manusia. Melalui wataknya sombong dan suka membual. Facebook sekarang membual. Dia foto di depan mobil orang. Ya, ada namanya filter seolah-olah dia cantik. Begitu ketemu, wow. Satu RT salah paham, di prank katanya, saudara-saudara. Sekarang coba lihat, orang nggak bisa lagi tampil apa adanya, semua sudah ada apanya. Melalui fashion, penampilan. Lihat. Coba lihat semua, saudara-saudara. Orang nggak mengakui ketidakmampuannya. Ya, mereka suka menghina orang, memberontak terhadap orang tua. Ya, halo, memberontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih. Sekarang sudah aneh. Kita yang ngasih, kita yang berterima kasih. Ya kan? Jemaat saudara harus tahu berterima kasih. Amin. Bilang sesekali, Pak Gembala, Ibu Gembala, terima kasih kami sudah digembalakan, kami sudah didoakan setiap hari. Siapa yang pernah bilang terima kasih begitu? Bilang terima kasih Tuhan karena kami punya gembala, Ibu Gembala yang mendoakan kami setiap hari. Dengar, Alkitab mengatakan gembala itu disebut penjaga jiwa. Kalau saudara bukan jemaat yang baik, maka gembala itu tidak dengan ikhlas. Tidak dengan ikhlas menjaga jiwamu. Karena itu Alkitabiah. Maka saudara harus tahu berterima kasih. Amin. Nanti pulang saudara bilang terima kasih. Nah begitu, terima kasih Pak Gembala atas firman-Nya. Terima kasih atas nasihatnya. Kalau ada berkat yang sisa, boleh saudara. Masalahnya nggak akan ada sisa kan? Halo, makanya jangan pernah berkorban kalau ada sisa. Berkorban itu adalah kebenaran. Di masa apapun maka akan ada hubungannya, saudara. Perlindungan ekonomi. Selalu saya katakan, sejauh mana yang Tuhan nikmati dari bagian hidupmu, sejauh itulah yang saudara bisa nikmati. Kalau Tuhan tidak pernah menikmati duitmu, bagaimana Anda bisa menikmatinya? Kan begitu kira-kira. Dan membenci hal-hal yang rohani. Selalu saya katakan bahwa satu-satunya kalau ada jemaat yang benci dengan gembalanya, itu adalah karena kebenaran. Karena hal-hal yang rohani. Karena jemaat yang gelap, ketika dibawa kepada terang hanya ada 2 reaksi. Pertama, memberontak. Yang kedua, menangis. Bilang, Tuhan, lepaskan aku.
Jadi saudara-saudara yang nggak suka dengan saya, pastilah, karena kita kan nggak pernah berurusan soal duit kan. Misalnya gembala nggak mengembalikan uangmu, satu-satunya alasan yang paling umum itu adalah karena membenci hal-hal yang rohani, gitu. Lanjut, mereka tidak mengasihi sesama, tidak suka memberi ampun, tidak mau mengampuni. Jadi saudara yang tidak mau mengampuni saudara dipakai iblis untuk menghancurkan dunia ini. Mereka suka memburuk-burukkan nama orang lain asal sudah merpungu. Kalau dulu saudara, molo merpungu halak batak dua halak, marnonang mana sida, molo merpungu halak batak tol halak. Ibu tahu nomor merede mermitu. Ale molo merpungu halak batak lima halak. Ibu tahu betul nah, membuka gereja mana sih? Lihat, orang Batak kalau sudah kumpul 5 orang, mereka buat kebaktian. Tapi kalau sekarang berbeda. Asal sudah merpungu lebih dari 1 orang, yang diomongin orang lain. Dengar, itu adalah watak. Saudara jangan berpikir itu sepele. Itu penggenapan. Artinya, kalau saudara adalah itu, maka saudara yang dimaksud oleh firman ini. Dan saudaralah yang dipakai iblis untuk menghancurkan dunia ini. Mereka, apa lagi? Mereka suka memburuk-burukkan nama orang, suka memakai kekerasan. Kan itu kan? Orang-orang nggak bisa lagi bikin masalah tikam, betul nggak? Bikin masalah garomak, bikin masalah jenggola. Kenapa? Mereka kejam dan tidak menyukai kebaikan. Mereka suka mengkhianat. Jangan sampai ada jemaat di sini pengkhianat. Amin. Kita menutupi kekurangan satu yang lain. Kan nggak ada di sini sempurna kan? Betul nggak? Pak Manik ada kekurangannya. Pak Gabriel ada kekurangannya. Gembala apalagi saudara. Saya lebih banyak kekurangan. Saya selalu bilang satu-satunya kelebihan kami dari kalian adalah kami dipercayakan Tuhan gembala, itu aja. Kalau rohani, saudaranya lebih rohani, ya kan? Jemaat ini jauh lebih rohani daripada gembala itu. Jadi nanti di sana lah kita lihat nanti. Bisa jadi seluruh upahmu jauh lebih besar di sana. Nggak percaya? Dan merasa? Enggak. Coba lihat. Tidak menyukai kebaikan. Mereka suka mengkhianat, angkuh, dan tidak berpikir panjang. Mereka lebih suka pada kesenangan dunia daripada menuruti Allah. Kalau udah urusan makan-makan, semua hadir. Tapi urusan kebaktian, tunggu dulu. Kedagingan, saudara-saudara, itu sudah dinubuatkan Alkitab. Ada orang kalau untuk makan-makan, dia berani keluarkan uang. Bukan berarti nanti, tetap nanti ya. Mangga. Udah ditulis itu ya. Pelprip. Meskipun secara lahiriah mereka taat menjalankan kewajiban agama, namun menolak inti dari agama itu sendiri. Jauhilah orang-orang seperti itu. Jadi ini coba dikunci, merminggur di sini. Datangnya mereka kebaktian. KTM pun datangnya mereka, berdoa datang. Maka mereka lebih rajin dari iblis katanya. Tapi dengar, mereka tidak tulus. Lanjut. Nah terjadi, kenapa bisa? Nah, yang terjadi hari ini adalah kristalisasi, pengkristalan. Tahu soal? Kristal itu definisinya dari gas menjadi padat dia ya. Pengkristalan itu dari udara. Bisa, saudara pernah lihat udara menjadi beku? Pernah lihat nggak? Itu pelajaran apa dulu itu? Kimia. Molekul apa? Coba lihat, terjadi pengkristalan watak namanya itu. Perhatikan, keadaan ini adalah penggenapan dari firman Tuhan. Artinya semua yang terjadi sudah dinubuatkan terlebih dahulu oleh firman Tuhan. Jadi ingat, dangerous times, atau itu dengan bahasa Indonesia masa yang sukar. Yang disebut Pak Prabowo dangerous times. Kan agak lucu. Kemarin yang ketawa sama Pak Prabowo itu di grup itu sama Mak Dea. Karena Pak Prabowo bilang begini, ya semua akan mati. Ya karena kita jauh Indonesia, kita tuh akan mati, cuma lebih lama. Ya udah mati aja sekalian kalau begitu kan. Masa udah sesak dulu. Datang dokter, masih bisa lah 6 bulan lagi hidup sekawan ini. Tapi udah paru-paru udah
mampu semua. Mau? Persoalannya sekarang belum ada masalah aja, kadang-kadang udah rusak kesehatanmu kan? Asam lambung sudah kumat. Bagaimana nanti kalau suhu udara udah nggak sehat? Saudara mau pergi ke Danau Toba, udah nggak layak dikonsumsi lagi Danau Toba. Pemerintah akan membuat semua danger, jangan berenang karena sudah terkontaminasi dengan kimia. Saudara mau kemana? Pak Gabriel mau ke ladangnya, militer sudah dijaga ketat. Kenapa? Karena berbahaya kimia. Saudara mau kemana? Kalau hanya untuk mengulur-ulur lebih lambat mati, lebih baik matilah sekalian. Betul nggak? Hanya proses menuju kematian itu yang seperti bilang Pak Randu. Dia takut naik pesawat. Di kapal pun takut ya. Kalau jatuh pesawat, berapa menit kira-kira mati? Tergantung kan. Kalau yang ada jantungnya, belum jatuh udah mati. Nah, di kapal pun begitu. Kalau pas di antara seperti kemarin antara Simanindo dengan Tiga Ras, di tengah-tengahnya, tenggelam kapalnya, saudara bisa berenang. Lebih tersiksa nggak itu? Nah, jangan pikirkan proses-proses matinya, saudara. Karena kelakuan-kelakuan kita pun sudah sebetulnya itu sudah proses menuju kematian itu. Nah, sudah dinubuatkan semua oleh firman Tuhan. Lihat ini, saudara. Wahyu 22 ayat 11 sampai 13. Lihat, ini pengkristalan. Jadi lihat, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat. Artinya apa? Yang jahat mengkristal semakin jahat. Ada saudara lihat begitu orang? Nggak ada perubahan si kawan ini. Makin nakal. Itu pengkristalan. Firman Tuhan sudah menubuatkan. Barang siapa yang cemar, makin cemar. Barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat benar. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Pengkristalan. Yang benar akan semakin benar. Amin. Yang jahat akan semakin. Saudara ada di bagian mana? Nanti saudara lihat. Saudara itu aktor di dua ini. Saudara mengaktori yang jahat semakin jahat atau yang benar semakin benar. Lihat, nggak ada Pak Gem, aku diantaranya netral. Nggak ada netral. Cuma dua ini. Makanya kitab Wahyu mengatakan, kalau engkau mau panas, panas. Kalau mau dingin, dingin. Tentukan sikapmu. Menambahkan si dua jabar. Nanti kumuntahkan, kau kata firman Tuhan kan. Artinya kalau jahat, jahat. Kalau baik-baik, jangan pura-pura baik. Kalau pura-pura jahat kan agak susah itu. Yang banyak pura-pura baik. Yang pura-pura baik. Sesungguhnya kata firman Tuhan, aku datang segera dan aku membawa upahku untuk. Jadi akan ada nanti suatu waktu, udah waktunya Tuhan, semua akan berakhir membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Saudara yang rajin beribadah karena Tuhan, Tuhan akan balas. Amin. Saudara sudah mendaftar sebagai jemaat tapi malas beribadah, Tuhan di sini dibalas semuanya. Lihat, aku adalah Alfa dan Omega. Yang pertama dan yang kemudian, yang awal dan. Jadi ingat, dangerous times. Masa-masa yang sukar diakibatkan oleh perilaku watak manusia yang cenderung semakin gelap. Kenapa bisa begitu? Karena terjadi namanya kristalisasi, pengkristalan. Yang jahat semakin jahat, yang bandel semakin bandel. Ya, lihat. Yang benar akan semakin benar, yang kudus akan semakin kudus. Jadi saudara, tunjukkan identitasmu. Yang tadinya malas gereja, semakin rajin gereja. Itu artinya pengkristalan ke arah yang lebih baik. Jangan yang tadinya rajin gereja, semakin sekarang enggak gereja. Itu pengkristalan, mengaktori yang buruk. Hanya ada dua aktor yang saudara bisa actingi, saudara. Masa-masa yang sukar atau yang disebut dengan dangerous times itu adalah by design. Dia nggak berdiri sendiri. Ingat,
bahwa dunia ini iblis, Lucifer, ketika sudah dilempar dari surga, dia dijatuhkan kemana? Ke bumi sebagian nyangkut di udara. Itu makanya ada teritorial gitu. Artinya bahwa dunia ini adalah tempat iblis membuat kerajaan. Makanya ambisi daripada iblis yang disebut dengan ular naga, bukan si naga ya, ular naga. Ambisinya adalah menjadikan bumi sebagai sorga bagi pengikutnya. Itu makanya sekarang ada namanya tatanan dunia global. Ambisinya adalah menjadikan satu pusat pemerintahan. Tak ada lagi Indonesia, tak ada lagi Australia. Satu pemerintahan, satu mata uang, ya, satu budaya. Nggak ada lagi rasa nasionalis. Itu makanya sekarang semua kurikulum di sekolah itu kan sudah mulai mengesampingkan pelajaran budaya. Kalau kita dulu belajar aha mana rata bawahi mana lapas ada gajah. Sekarang coba tanya itu sama si Pito. Tahu? Nah, budaya kebatakannya melalui kurikulum itu mulai dikikis. Karena kita menuju satu era yang baru, satu sistem yang baru. Jadi bisa jadi memang semua kejadian-kejadian yang sifatnya pandemik itu adalah simulasi. Gitu ya. Sampai ada yang takut divaksin lah segala macam. Kalau itu ketololan yang hakiki. Kalau alasannya karena kesehatan itu pintar. Tapi kalau nanti takut menghilangkan keselamatanku nanti vaksinmu itu ketololan yang hakiki. Saya kemarin mendengarkan satu ceramah dari seorang tokoh muslim, nggak tahu tapi ada videonya. Dia bilang begini, kalaulah seandainya dulu Nabi Muhammad itu bertemu dengan orang Kristen yang benar, maka dipastikan Muhammad itu tidak akan mendirikan agama. Karena memang secara teologis ajaran Al-Quran dengan ajaran Alkitab yang secara umum sekarang diajarkan di mimbar-mimbar itu hampir sama. Pada akhirnya harus kembali kepada amal perbuatan baik. Gitu kan? Ya kan? Teologi keselamatan daripada agama Islam itu kan keselamatanmu tergantung amalmu. Kita pun begitu jadinya kan? Ini kan ada di sini mahasiswa teologi ini. Warga Pasar Ibu. Oh, punya Pasar Ibu pendeta Balimbingan. Jamaahnya Pak sama sih, itu di Papua enggak? Bukan. Dari sedikit kalah. Coba. Pada akhirnya kan kita terjebak di situ. Kamu sudah ya saya sudah menerima keselamatan itu seperti tiket yang harus saya jaga. Dengan apa kau menjaga keselamatan? Dengan kekudusan, dengan perbuatan baik. Jadi kalau saya tidak bisa menjaganya, maka itu bisa hilang. Ya sama. Makanya dibilang Muhammad itu tidak mendirikan agama, dia hanya mendirikan sekte yang baru di dalam agama Nasrani. Betapa pentingnya kebenaran itu disampaikan. Ajaran Kristen itu berbeda. Saking berbedanya, orang Kristen itu sendiri nggak bisa terima. Nah itulah ketololan yang hakiki. Jangan pernah merasa bahwa vaksin yang sudah terima bisa menghilangkan keselamatanmu. Hei, bangun katanya. Tidurmu terlalu miring, keong racun. Ada sampai sekarang bergumul. Sampai ada lagi pengajaran yang bisa mendoakan katanya efek vaksin bisa hilang. Tubuh ini akan mati, jauh saya terlalu pedulikan itu. Cepat atau lambat. Jangan gara vaksin, pikiranmu aja udah sering membunuhmu. Ada orang takut vaksin, tapi pikirannya kotor terus. Itu juga lebih membunuh. Ya kan? Mulai dari pagi bangun sampai malam kotor otaknya. Memberantem aja kerjanya. Itu kan otak membunuh juga itu. Udah mending disuntik racun yang begitu saudara. Mati. Selesai dia saudara. Cuman gak ada undang-undangnya kan gitu aja. Kalau ada undang-undangnya kan bisa. By design, lihat. Siapa aktor intelektualnya? Siapa yang berambisi ingin membuat kerajaan di sini? Siapa yang berambisi sejak awal dia ingin disembah menjadi Tuhan? Siapa? Iblis. Itu makanya iblis akan
menjelma menjadi antikristus. Lihat. Lalu aku nanti di sini ada 2 binatang. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Ini kitab Wahyu ini adalah kitab yang dipenuhi dengan simbol-simbol. Maka kita tidak boleh gegabah menerjemahkan ini semua, karena ini simbol-simbol. Begitu Bang ya? Udah belajar eskatologi ya? Doa. Kenapa simbol-simbol? Ingat bahwa Rasul Yohanes menerima wahyuan itu pada masa itu ada di bawah kerajaan Romawi. Dan lebih separuh kalau nggak salah ini kan berbicara tentang mereka. Nanti kalau nggak disimbol-simboli kan dimusnahkan itu kitab itu. Makanya dibuat angka-angka lah, karena bahasa Yunani itu nggak ada angka-angkanya, hurufnya begitu kan, yang menjadi angkanya. Jadi Yunani itu aksaranya nggak ada seperti kita angka 1, 2, 3, 4. Jadi angka mereka itu adalah huruf-huruf itu. Makanya di sini itu angka-angka. Jadi mereka nggak tahu simbol-simbol binatang yang pasti siapa itu binatang. Makanya negara-negara selalu kenapa simbol-simbolnya binatang? Indonesia apa? Garuda dengan cakarnya. Singapura singa. Sudah lihat negara-negara ada lambangnya. Batak lambangnya apa? Cicak. Tidak. Batak itu sudah tahu. Itu adalah suku yang sangat filosofis. Jadi dia nggak disimbolkan pada binatang tertentu, tapi filosofi dari Boraspati, cicak itu filosofi. Kenapa binatang itu menjadi simbol dari negara-negara? Karena kelakuan binatang. Ya kan? Jadi binatang ini bertanduk 10 dan berkepala 7. Coba. Tanduknya 10, kepalanya 7. 10 tanduk berbicara tentang kekuatan. Kepala itu bicara tentang pemimpin, saudara. Binatang itu itu saya kira-kira simbolis. Jadi ini aktor, by design, ini aktornya. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama hujan. Coba lihat netizen Indonesia sekarang gampang kali menghujat. Jokowi dihujat, siapapun bisa dihujat. Gampang kali menghujat. Itu sudah penampakan. Bukan dia, tapi itu adalah penampakan secara karakteristik. Bagaimana sebetulnya iblis sudah mulai menampakkan diri melalui beberapa dan banyak orang. Nah, laut itu berbicara tentang manusia. Jadi muncul dari mana, saudara? Nama-nama hujat. Nah, saudara bisa nanti gabung-gabungkannya. Harus hati-hati menyebarkan ini. Karena ini penuh dengan simbol-simbol. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul. Siapa di sini yang pernah melihat macan tutul? Halo, yang pernah melihat macan tutul? Agak atok-atok juang. Masih patah. Ikut dulu hari manisukkan anak ini dokter. Yang pernah melihat macan tutul? Yang berkelakuan seperti macan tutul, angkat tangan. Dan kakinya seperti kaki beruang, nggak ada yang pas. Lihat, kepalanya seperti macan tutul, kakinya seperti beruang. Saudara pernah lihat orang seperti ini? Nggak jelas, yang jelas so. Uluna babian, tangannya bodat. Tertawa ini mah. Seperti beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Dan udah mulai dibukakan cara. Untung nggak ditambah isinya. Kalau enggak kita usir sekawan ini. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang. Tapi udah mulai siapa ini mulai? Siapa lah kira-kira? Siapa? Yang memberikan dia kekuatan siapa? Sibolis. Berarti Sibolis yang mengalanti dia kan? Yang memberikan SK-nya Sibolis. Maka tampaklah kepadaku suatu dari kepala-kepala seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu. Nanti kan ada bilangan binatang itu yang disebut dengan
Nah ini yang banyak sekarang jemaat-jemaat GBD ini bingung ini 66 ini gimana? Nanti ada 66 di sini katanya. 6 jaloam. Nah kadang-kadang kita ini itu bilang ketololan yang hakiki. Boro-boro nggak mau dia terima cap 66 itu. Ditempelin aja sekali di rumah burai dia. Nggak sinkron dia. Nggak sinkron. Dan aku melihat seekor binatang lain. Wah, berarti ada 2 binatang. Ini keluar dari mana? Jadi keluar dari yang pertama dari mana? Dan bertanduk 2. Sama seperti domba. Dan dia berbicara seperti seekor. Jadi kan palsuan semua ini kan. Nggak jelas. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang... Nah ini gereja-gereja dengan gereja-gereja yang paling fanatik dengan mujizat nanti dapat dia ini. Harus ada mujizat. Mujizat itu apa? Ketika uangku nggak ada uang, itu mujizat. Aku sakit sembuh, itu mujizat. Nanti lihat, simbolis pun bisa menyembuhkan. Halo, nanti lihat. Dia nggak bilang in the name of Jesus. Dalam nama Tuhan sembuh. Yang lumpuh berjalan. Oh, langsung haleluya, langsung gitu dia. Haleluya. Padahal sudah simbolis kan? Ya. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Jadi ini bisa jadi memang nanti kemajuan senjata nuklir itu atau apa itu ya, yang ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepada untuk dilakukan di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka pedang namun yang tetap hidup. Jadi ini siapakah ini? Ini adalah iblis yang akan menjelma menjadi antikristus. Jadi nanti bisa jadi secara teologis dialah yang akan memimpin dunia. Artinya apa? Saya tidak sedang ingin menjelaskan ini sebetulnya. Maksudnya begini, ini yang disebut dengan by design. Semua kejahatan, perang itu by design. By design. Ya, dengar, ada otaknya. Semua keributan di rumahmu itu by design. Yang nggak cakapan itu by design. Saudara adalah korbannya. Itu by design. Iblis aktornya. Itu sebabnya jangan perangi di alam yang kelihatan ini. Perangi di alam roh. Kenapa Israel nggak takut menggempur Iran di tengah-tengah intimidasi dunia sekarang kepada Israel? Karena dia tahu akarnya apa. Dia tahu ini bukan persoalan agama. Israel dengan Hamas itu bukan persoalan agama. Ya. Israel dengan Iran bukan persoalan agama. Tapi by design iblis akan menggiring opini. Apalagi media-media Indonesia yang selalu berpihak. Kita mau tonton media asing nggak tahu kita bahasa Inggris serba salah. Tonton kalian CNN itu siaran Al Jazeera katanya. Ku bukalah dia. Nipa tinggi bingung. Jadi mana sipta saudara-saudara. Jadi artinya apa? Ini by design semua. Semua gejolak itu kan gini loh. Saya lihat semua pertengkaran, keributan, salah paham itu kan by design. Karena itulah buah dari dosa. Dan iblis kan selalu ingin membangkitkan itu, saudara. Jadi kalau contoh Pak Mira berantem sama Pak Boas, dan kemudian karena berantem itu mereka nggak cakapan, itu by design semua. Mereka dua menjadi korban karena ketidaktahuan. Umatku menjadi binasa. Ya kan? Kalau dalam bahasa Inggris kan hancur karena bodoh. Jadi orang yang nggak cakapan itu adalah orang bodoh. Bilang kiri kanan, Habib merasa doa malu selama dia korban nanti. Saudara jangan mau jadi korban. Amin.
biasanya yang berpotensi jadi korban itu hanya orang bodoh. Orang bodoh. Makanya suami istri cerdaslah. Amin. Amin. Unang bodoh sudah. Selalu saya katakan, hati-hati dengan air matamu, ibu-ibu. Dik-dik. Nah, itu orang tolol. Ya, kalau itu air mata karena korban. Hai, para korban. Makanya di Malaysia dikatakan rumah sakit apa? Rumah korban lelaki. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung yang binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa. Mungkin ini yang sekarang ini mungkin bisa jadi inilah yang menurutku ya tafsiran teknologi AI itu. Jadi sekarang kan sudah bisa dibuat video persis kayak mukanya Pak Gabriel, bisa. Itu bisa cloning suara, bisa. Dalam 2 menit semua bisa. Jadi suatu waktu orang bisa. Nih tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh politik bisa nanti ada video durasi sekian menit. Mohon maaf, lagi berhubungan badan dengan istri orang, persis sama. Ini yang disebut dengan dangerous times. Tanda tanganmu bisa, sidik jarimu bisa di-cloning, data-data bankingmu bisa dalam 2 menit berpindah tangan. Ini yang disebut dengan dangerous times. Yang gak punya uang aja takut kan? Yang hanya menunggu besok. Mulai Tuhan tolonglah. Kalau perluan untuk tahu ajar BSU 600.000. Susah kali komen doakan itu. Kalau aku gak pernah ingat lah itu paling sekali 5 menit aku periksa banking kita. Dia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba diberi tanda pada tangan atau pada dahinya, dan tidak seorang pun dapat membeli dan menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu binatang itu atau bilangan yang nama. Yang penting di sini adalah hikmat. Barang siapa bijaksana baiklah yang menghitung bilangan itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya adalah 660. Dengar ya, yang ingin saya sampaikan di sini dengar. Yang mereka yang menerima tanda ini, siapa itu? Siapa itu? Dengar, siapakah nanti akan menerima tanda-tanda ini? Kalau misalnya katakan, kalau ini secara harafiah, katakanlah, kalau ini akan terjadi secara harafiah, siapa yang menerima itu? Adakah di sini? Bisa. Kita lihat siapa yang akan menerima itu. Ingat ya, orang percaya itu punya apa? Perlindungan ilahi, sehingga akan selalu mengalami kebaikan. Jauh dari mata ulang. Ayo ya, perhatikan ini supaya anda sudah tahu siapakah yang akan diperbudak oleh dunia ini. Apakah itu antikristus atau setan, siapakah itu? Lihat, perhatikan. Sudah semua lihat ke depan? Lihat ya, jauh dari mata ulang. Naga itu loh. Jadi orang percaya itu jauh dari mata ulang. Siapakah mereka yang akan diperbudak oleh naga ular itu? Lihat, penderitaanmu di dalam Kristus adalah perlindunganmu. Justru penderitaan dalam Kristus itu adalah cara Allah melihara kita. Itu sebabnya penderitaan menurut iman Kristen adalah kasih karunia. Disitulah saudara mengalami kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ketika saudara mau menderita untuk Kristus. Sampai sini paham? Jadi jangan bodoh. Orang yang menghindari penderitaan adalah orang yang keluar dari bunker ilahi, perlindungan ilahi. Karena cara Tuhan melindungimu adalah dengan membawamu kepada padang gurun penderitaan. Karena satu-satunya cara menolong umatnya adalah membawa ke padang gurun. Itu penderitaan. Artinya siapa? Siapa yang akan diperbudak oleh antikristus? Mereka yang tidak mau menderita untuk Tuhan. Ada nggak di sini tuh? Ada atau banyak? Jujur saja, ada atau banyak? Yang menghindari penderitaan untuk Tuhan ada nggak di sini? Yang menghindari ibadah ada nggak di sini?
Menghindari kebaktian ada di sini, menghindari berkorban ada di sini. Pokoknya begini, semua siapapun yang menghindari penderitaan karena Kristus, maka dia keluar dari zona aman. Jadi di sini, jadi bagaimana cara Tuhan melindungi umatnya? Padang gurun. Sekali lagi saya baca, penderitaanmu dalam Kristus adalah perlindunganmu. Jadi ketika engkau boleh menderita, aman, itu namanya safe house, rumah perlindungan. Kasih dia, pasti itu. Halo, ya tu siamur nengon horokono. Halo, ya tu siamur horokono. Bagaimana cara Tuhan mengamankan kita? Malah penderitaan. Loh, Tuhan itu, dengar, penderitaan di daging. Ketika saudara mau menderita secara daging karena Tuhan, maka disitulah saudara jauh dari mata ulang. Jadi jemaat yang tidak mau digembalakan, apa mungkin lolos dari sini? Nggak akan mungkin lolos, walaupun dia merasa lolos. Saya pernah dengar dan saya pernah diundang pada satu seminar tentang antisipasi antikristus katanya. Jadi orang-orang ini sudah menjual sebidang tanah jauh di hutan sana dan sudah mulai menyiapkan biji-bijian untuk antisipasi. Saya pikir lubang semut pun semua sudah kena satelit itu sekarang ya. Berapa tapiras, taponok, tapiogum di rumahmu tahu nih orang Israel itu? Tungir, tahu dia? Nggak ada tempat yang tersembunyi di sini. Jadi ini adalah ketololan yang hakiki. Jadi jangan pernah berpikir bahwa tempat yang dijanjikan Tuhan sebagai tempat perlindungan yang akan melindungimu dari masa-masa yang dangerous times itu adalah tempat secara geografis. No, bukan itu. Maksudnya ada satu tempat bodoh sekali itu, itu orang yang bodoh. Tapi dengar, tempat yang Tuhan janjikan itu bukan bicara letak secara geografis, tapi di mana Tuhan ada. Contoh, Sadrak, Mesak, Abednego ada di dalam api. Tuhan ada di sana. Itu menjadi safe house. Gak ada bau kebakaran. Daniel di gua singa. Di mana Tuhan melindungi? Di situ. Singanya jadi singa. Ya. Jadi di neraka sekalipun kita disembunyikan, yang penting Yesus ada di sana. Amin. Kan sekarang banyak orang, kami ke surga, gampang kali kau ke surga. Kami ke neraka, ya nggak apa-apa. Yang penting Yesus ada di sana. Neraka akan berubah menjadi surga. Jadi safe house, perlindungan yang memproteksi dari mata ular itu nggak bicara tentang satu ladang persawahan atau pegunungan, tidak. Nanti menyasar ke sana rudal Iran baru tahu. Wih, katanya sudah hancur semua. Tapi safe house, apa itu? Safe by grace. Itu ada di mana Tuhan ada. Dan Tuhan ada ketika kau mulai menderita untuknya. Coba lihat, orang yang sudah mulai memikul penderitaan, pikul salib, dia mulai mengekang mulutnya, dia mulai merem semua keinginan dagingnya. Yang tadinya tukang berantem, sekarang dia, Tuhan tolong. Yang tadinya tukang mabuk, sekarang dia enggak lagi. Sekarang yang tadinya tukang zina, sekarang enggak lagi. Itu kan penderitaan. Disitulah Kristus datang. Saudara sampai menangis. Seberapa banyak di antara saudara yang hari ini sudah mulai menangis karena penderitaan. Saudara nggak bisa seperti yang dikatakan kemarin Pak Randu waktu ibadah KTM. Kita nggak bisa seperti orang. Orang bisa ngomong apa saja, ngomong memaki-maki, ngomong mengumpat, kita nggak bisa. Daging kita menangis. Disitulah Kristus ada. Ketika kau hancur hati, Kristus ada di sana dan engkau aman. Amin. Jadi nggak usah kita bicara tentang eskatologi, bla bla bla, kronologis bagaimana, cawan 1, cawan 2, cawan murka 3 sampai cawan murka 7, bokor-bokor segala macam. Dengar, 1 tahun nggak tuntas belajar ya. Udah selesai pun nggak ngerti dia. Tetapi saya mau sampaikan, dengar, mereka yang akan diperbudak oleh setan dan antikristus adalah mereka yang menghindari penderitaan.
Itu sebabnya Yesus sudah mengatakan, kalau engkau tidak mau dihakimi menurut kasih karunia, maka engkau akan dihakimi menurut perbuatan. Nanti di sana Yesus lihat, mampu enggak engkau hidup di zaman itu, di mana perbuatanmu yang menyelamatkan engkau. Maka selalu saya mengatakan, zaman Antikristus adalah zaman penginjilan bagi orang-orang Yahudi. Tapi kalau saudara ngotot, silakan masuk ke sana. Loh, tuh jadi nanti Pak Gembala, waktu Antikristus datang, kita sudah di mana? Apakah? Ya nggak tahu saya. Bisa jadi tetap di Simarimun, tetapi kita aman. Amin. Haleluya. Yang aman ini yang akan tetap imun. Makanya jangan hindari. Hanya orang Kristen yang goblok yang menghindari penderitaan. Walaupun kau sudah melihat langit menghitam, Tuhan di sana datang saja sampai. Ya, amin. Karena kalau enggak, kalau kalian menghindari penderitaan karena Tuhan, uang aja yang dipikirkan, nah kalian masuk di situ, Antikristus itu. Sudah pasti masuk barang itu, saudara. Makanya sekarang mulai pikul salib. Amin. Amin. Bila kiri kananmu mulai pikul salib, bilang dulu. Nah kalau ada silap kok, ini mau pikul salib. Bapak-bapak, dengar bapak-bapak. Coba angkat tangan bapak-bapak. Para pria-pria angkat tangan. Pikul salib. Amin. Pikul salib. Perbanyak ibadah. Perbanyak imanmu. Perbanyak ibadah. Ibu-ibu, apalagi nih ibu-ibu yang semua baber. Pikul salib. Haleluya. Wanita-wanita pikul salib. Generasi muda dengar. Pikul salib. Pikul salib. Pikul salib. Ya. Pikul salib. Para remaja pikul salib. Ya Vito, pikul salib. Kalau enggak kau masuk. Bisa. Ya. Harga pikul salib. Coba sekali lagi semua baca dulu 1, 2, 3. Yang ini penderitaan. 1, 2, 3 dengan suara yang keras sampai telingamu mendengar supaya imanmu timbul. 1, 2, 3. Penderitaan Kristus adalah perlindunganmu. Justru penderitaan Kristus adalah. Jadi bagaimana cara Tuhan menghindarkan engkau, menjauhkan engkau dari mata ular? Lihat ayatnya. Saya nggak bohong. Wahyu 12 ayat 14. Saya baca 1, 2, 3. Sebentar, perempuan itu bicara tentang orang percaya. Diberikan 2 sayap. Lanjut. Supaya ia di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, apa mungkin 3,5 tahun? 3,5 tahun. 1 dan 2 sama setengah. 3. Ya. 3,5 masa. Dibawa ke padang gurun. Padang gurun ini jangan diartikan secara harfiah. Oh, padang gurun berarti di Timur Tengah. Tidak. Padang gurun itu berbicara tentang penderitaan dalam Kristus. Yesus ketika mau memulai pelayanannya, kemana dia dibawa? Ngapain dia di sana? Berpuasa. Berapa hari? Penderitaan daging. Ketika kau sudah menerima kasih karunia, diselamatkan, Tuhan mulai membawa. Roh Kudus akan menuntun kau ke padang gurun, tempat yang tidak engkau sukai. Jadi jangan cuma yang saudara sukai aja lakukan. Yang saudara tidak sukai, duit, lakukan juga itu, saudara. Amin. 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 Oh, Roh Kudus tolong supaya jemaat ini bisa paham apa yang disampaikan. Jangan. Jadilah jemaat yang bijak. Kapan ini terjadi Pak? Bisa minggu depan. Pak Prabowo loh, dengan kemampuan intelektual sudah bilang, ini dangerous times. Dia sebagai presiden pun sekarang pusing. Di satu sisi dia sedang mengupayakan membenahi Indonesia. Tapi kemarin dia bilang begini, kita punya tantangan yang berat. Indonesia ini kan gak bisa berdiri sendiri. Karena sudah lama dijual. Coba lihat. Sebagian orang sekarang sudah mati-matian untuk membangun ekonominya. Gak salah. Tapi dengar. Kita ada di sini bukan untuk tujuan kita, fokus kita bukan ekonomi yang kuat.
tapi iman yang kuat. Karena itu yang dicari Tuhan nanti. Jika dia datang kedua kali, adakah iman di bumi ini? Haleluya. Iman menentukan bukan uangmu. Makanya pakai uangmu sekarang untuk memuliakan Tuhan. Karena nanti yang beruang pun berteriak dia, gak bisa lagi beli apa-apa. Pakai sekarang uangmu untuk memuliakan Tuhan. Amin. Supaya uang itu berubah menjadi kekekalan. Babimu memuliakan Tuhan. Biarlah Tuhan, ayam-ayamku memuji Tuhan. Amin. Jangan cuma tungir, tungo yang saudara gak pelihara itu pun memuliakan Tuhan itu. Ya, pakai semua untuk memuliakan Tuhan. Maksudnya bagaimana? Mau kuras rekening, mau ke gereja? Bukan itu maksudnya. Tapi kalau Roh Kudus suruh, ya lakukan juga. Itu jalan penderitaan. Itu makanya saudara berkorban itu kan penderitaan itu kan. Kayak hari Minggu itu jemaat menyalami saya dulu. Mungkin dia pun gak punya uang disalam. Kan penderitaan itu. Lima darah doang ini sorong B. Tapi selama itu karena dasar kebenaran itu jalan penderitaan, engkau aman. Amin. Haleluya. Makanya kalau saudara ekonomimu pengen aman, bawa dia ke padang gurun. Bawa ekonomimu ke padang gurun. Jauh dari mata ular. Haleluya. Puji Tuhan. 1 Petrus 4:1. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun juga harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Bagaimana caranya? Karena Kristus sudah menderita, maka kita pun wajib menderita. Amin. Amin. Tasya. Jadi asam lambung itu hanya bisa diusir dengan jalan penderitaan. Fikul sali. Harus ibadah setiap hari. KTM datang. Ibadah 2 datang. Menderita. Itulah satu cara Tuhan mengamankan kita. Itu makanya Yesus pernah menangis dari bukit mana itu, dia menatap Yerusalem. Yerusalem. Beberapa kali aku ingin menyelamatkan engkau, menolak kau seperti induk ayam. Tetapi engkau menolak. Lihatlah. Sama. Pak Ines. Pak Buas. Mak Gebi. Mana Pak Gebi? Beberapa kali aku ingin menolong, tapi engkau menghindari jalan penderitaanmu. Lihatlah. Kan itu kan? Kamu akan masuk di masa itu. Contoh ya. Itu makanya Tuhan kasih saudara gembala yang menyampaikan pesan-pesan ilahi, menyampaikan kebenaran. Tampung. Mulai tempuh jalan penderitaan itu. Amin. Masih doa sama doa. Berkat dalam kau manusia. Kita sudah tersembunyi, safe di dalam baca 1, 2, 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan. Kita tidak akan dihukum. Masa yang sukar itu justru terjadi untuk menghukum siapa? Orang yang tidak percaya. Jadi nanti dengar, masa yang disebut dangerous times itu sebelumnya adalah diberikan Tuhan itu. Jadi nanti tetap by design ular naga otaknya, tapi dengar, semuanya yang pegang kendali adalah Tuhan. Amin. Bayangkan Tuhan itu udah mengendalikan semua. Ketika iblis buat rapat, apakah mungkin rapat itu di Eropa sana? Atau mungkin melalui, sekarang kan coba bayangkan, semua bentuk kekuatan, WHO, apa itu? World Health International. Dialah yang mengatakan sehat atau tidak sehat. Wis, bahaya gitu. Rusia, informasinya sudah keluar dari WHO. Dengar, coba bayangkan kalau GBD Simarimbun diberikan kekuasaan untuk menjadi penentuan sehat atau tidak sehat seseorang. Saudara pasti dekat sama saya. Tolong Pak Gem, anak kita ini. Karena itu bayangkanlah. Jadi nanti yang mengukur sehat atau tidak sehat itu kita yang menyatakan. Termasuk Donald Trump. Keren gak itu? Coba WHO itu diberikan kekuasaan yang besar. Artinya apa? Kalau dia tidak dikendalikan Tuhan, dikendalikan siapa? Nah, kira-kira siapa yang mengendalikan? Saudara jangan bilang nanti. NATO, PBB, semua kesatuan-kesatuan kekuatan liga-liga sekarang itu kan coba. Mereka punya otoritas yang tinggi. Dengar baik. Ini enggak sesimpel yang saya pikirkan.
Semuanya by design. Ada otaknya. Simbolis. Tapi dengar, di atas otak simbolis itu di bawah kaki Tuhan. Karena sudah pernah udah begini, makanya tadi Luka katanya kan, mungkin bisa apa itu gitu. Jadi ingat, dangerous times itu cara Tuhan menghukum dunia dan orang-orang yang tidak percaya. Jadi kalau engkau tidak mau percaya, berarti saudara menghindari penderitaan. Jadi orang-orang Kristen yang menghindari jalur penderitaan, ya mungkin bisa aja kau tetap masuk surga, tapi masuk dalam penyiksaan yang lebih. Karena saudara menghindari penyiksaan penderitaan tadi, akhirnya saudara makin tersiksa. Karena Tuhan tahunya, kalau kau nggak dari sini, kan dibilang kalau nggak dari padang gurun ini, perjalanan umat Israel itu adalah bayangan, gambaran dari perjalanan kita selanjutnya. Kenapa Tuhan bawa dari padang gurun? Karena Tuhan tahu di luar padang gurun itu jalur yang lebih berbahaya. Makanya masuk dalam proses penderitaan. Karena di luar penderitaan itu ada dangerous times. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang keenam, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya. Kemarin dibuat simulasi kalau terjadi perang dunia ketiga, nuklir ditembakkan kemana-mana. Kemarin yang dibuat di situ, hari keempat katanya, hari keempat langit akan menjadi berubah seperti merah. Saya berpikir, sedangkan waktu meletus saja Gunung Sinabung kemarin, coba lihat, rindu kita melihat matahari kan? Jadi yang dilihat Rasul Yohanes itu bisa jadi itu efek nuklir sehingga bulan menjadi darah, bintang-bintang berjatuhan. Jadi bintang itu yang dilihat itu bisa jadi memang itu adalah rudal-rudal balistik yang jatuh ke bumi itu kan? Hira bintang kan? Itu kan? Kasih narkosi bintang penenhol mantekone sana. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan, lihat ini. Ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buah. Bisa jadi ini rudal-rudal balistiknya itu. Bayangkan nanti jatuh ke Siantar, Simalungun, rata semua. Coba bayangkan, jatuh ke Garuga, game over. Dan raja-raja di bumi, perhatikan ini. Maka menyusullah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung dan bergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau di tempatnya. Tiba-tiba benua Australia sudah menyatu dengan Indonesia. Datang tetanggamu, semua. Marga ayo. Dia mau cari makanan maksudnya. No. Off. Lihat. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar coba karena norak. Apalagi makan songan norak songon iba. Dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta semuanya bersembunyi, takut. Saking takutnya lihat. Mereka berkata pada gunung, runtuhlah. Saking takutnya mereka minta mati. Tapi waktu itu kematian diangkat. Gak ada yang bisa mati waktu itu. Nah, siapa ini? Mereka yang keluar dari zona safe house. Siapa itu? Ya, simbolis bersama yang tentengnya. Dan mereka juga yang tidak mau menderita. Akhirnya mereka masuk dalam penderitaan itu. Bisa jadi seperti itu, saudara. Dan oleh karena terjadi, berapa orang dari kita yang akan masuk ke situ? Saudara lah yang mati itu. Aku selama ini kenyamanan punya berjemaah di sini, kenyamanan punya pilih. Oh Tuhan, dari jalur penderitaan itu turun ternyata buruk kali. Aku emang otak. Pikiranmu itulah yang akan menggiringmu kepada area dangerous times. Saudara mungkin bisa lucu, tapi mungkin waktu itu harus membuktikan. Berapa kali Pak gembala kanan, bahkan telepon Pak Game gak bisa lagi ditelepon karena sudah ada dalam save house. Nomor yang Anda tuju di luar jangkauan, di WA centang satu. Udah seminggu masih saja. Mana Pak Game ini? Dulu Pak Game bisa menasihati saya. Nasihati dulu aku. Telepon Ibu Gembala. Nomor yang Anda tuju di luar jangkauan. Telepon guru-guru sekolah minggu. Mungkin hanya satu yang nyambung. Iya, aku lagi panik nih. Hati-hati. Kalian jangan mensahkan. Tadi anak-anak sekolah minggu lama datang. Kalian memberi contoh. Karena Alkitab mengatakan itu menjadi batu sandungan. Ya, lebih baik batu kilangan. Ikat di lehernya dilemparkan kan? Untuk orang munafik itu maksudnya.
Kita munafik kan? Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapa yang dapat bertahan? Gak ada yang dapat bertahan. Jadi Tuhan nanti akan mengukur sejauh mana kemampuan nanti Kristus, sejauh mana kemampuan ekonomi dihudur. Dan saudara akan lihat siapa yang bertahan. Donald Trump pun gak akan bertahan, Prabowo sekali juga akan bertahan. Tapi lihat yang bertahan. Haleluya. Roma 8:1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka. Siapa itu? Siapa itu, saudara? Siapa itu? Halo anak-anak muda, dengar. Siapa itu? Bagi mereka yang dalam Kristus. Ayo Marco, Daniel, tempuh jalan penerang. Pamira ya, tempuh. Kalau itulah firman Tuhan yang dibagikan di grup, walaupun di kolong jembatan netes oli. Kalau itulah firman Tuhan, walaupun kau di Jatpa. Begitu. Haleluya. Haleluya. Hal itulah firman Tuhan. Hadapi. Ya, Joseph. Hadapi. Amin. Supaya engkau terhindar dari dangerous times. Ya, Tasya, ya, hadapi. Hadapi. Ayo, melayani Tuhan. Udah mau kiamat ini. Udah mau kiamat. Tapi tetaplah tanam kelapa. Kalau masih sempat, kalau nggak sempat juga apa-apa. Sebab kamu tidak datang pada gunung ini tentang hukum Torah dan kasih karunia, saudara. Tuhan berkati. Haleluya. Haleluya. Mari bangkit berdiri, saudara.